sebuah luka tentang hubungan kita dengan uang. Ada masa-masa dalam hidupku di mana kata uang membuat dada terasa sesak. Bukan karena aku tamak, bukan juga karena aku tidak bersyukur, tapi karena di balik setiap rupiah yang tak cukup, ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Rasa gagal, rasa tak berharga, dan juga rasa malu. Trauma terhadap uang bukan sekedar tentang tidak punya. Ini adalah perasaan terluka karena kehilangan kendali atas hidup, kehilangan rasa aman, bahkan kehilangan makna tentang diri sendiri. Bagi banyak orang, kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, hutang yang menumpuk, atau sekedar tidak mampu memenuhi ekspektasi penghasilan bisa menjadi pintu masuk pada luka yang dalam. Seperti yang dikatakan oleh Gabor Mate, seorang dokter dan ahli trauma, bahwa trauma bukanlah tentang apa yang terjadi padamu, tapi apa yang terjadi di dalam dirimu sebagai akibat dari apa yang terjadi. Maka trauma keuangan bukan hanya soal kehilangan pendapatan, melainkan juga tentang kehancuran kepercayaan pada diri sendiri. Kita menjadi gelisah setiap membicarakan uang, takut membuka rekening, menunda bayar tagihan, menghindari pembicaraan soal masa depan. Tapi tubuh tahu bahwa ia menyimpan ketegangan di punggung, di leher, bahkan di rahang. Sulit tidur dan mulai menyimpan rasa was-was yang kita sendiri tak mampu menjelaskan. Peter Levine, seorang pelopor terapi trauma somatik, pernah menulis bahwa trauma adalah bagian dari hidup, tapi ia tak harus menjadi vonis seumur hidup. Trauma finansial juga punya akar dalam sejarah hidup kita. Banyak dari kita tumbuh besar dalam keluarga yang hidup dalam ketakutan, takut uang tak cukup, takut dihina karena miskin, takut bermimpi terlalu tinggi, dan itu membekas. Brad Clones, seorang financial psikologis, menyebut bahwa relasi kita dengan uang lebih bersifat emosional daripada rasional. Sebagian besar berbentuk dari pengalaman masa kecil. Kita menyerap narasi keluarga dan lingkungan bahwa uang itu kotor, bahwa kita tak pantas punya banyak, bahwa kerja keras tak menjamin apa-apa, lalu tanpa sadar kita hidup mengulang luka-luka itu. Ada pula trauma yang diwariskan secara simbolik, sosial, bahkan spiritual. Dalam tradisi psikologi transgenerasional disebutkan bahwa kita bisa mewarisi rasa takut dan kekurangan dari generasi sebelumnya. Bayangkan seorang perempuan yang hidup dalam sistem patriarki, tidak punya hak ekonomi, selalu bergantung pada orang lain. Mereka menyimpan luka yang kemudian turun tanpa disadari pada anak-anak perempuan mereka. Kita jadi belajar untuk khawatir, menahan, mengalah, bahkan merasa berdosa saat ingin hidup lebih layak. Dan seperti semua trauma, ini pun tidak hadir dalam satu wajah. Kadang ia muncul dalam bentuk kerja berlebihan, seolah-olah lelah adalah satu-satunya cara bertahan. Kadang berupa belanja secara impulsif sebagai bentuk pelarian sejenak dari rasa hampa, atau justru penghematan yang ekstrim, menolak membeli makanan bergizi misalnya, atau menolak meminta bantuan karena merasa tidak layak. Dalam masyarakat kita, trauma keuangan sering dibungkam oleh stigma. Kita diajari bahwa miskin itu hina, salah, mengeluh itu lemah, meminta bantuan itu memalukan. Maka kita diam. Kita menyembunyikan luka ini di balik senyum, di balik produktivitas, bahkan kepura-puraan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi luka yang disembunyikan tidak akan pernah sembuh. Dan untuk menyembuhkannya kita
perlu keberanian untuk melihat, menerima, dan juga rawat. Bukan dengan mengubah angka secara ajaib, tapi dengan menata ulang hubungan kita dengan uang. Kita bisa mulai dengan kejujuran bahwa mungkin kita pernah hidup dalam kekurangan, atau mungkin kita pernah kecewa atau dikecewakan, kehabisan, kehilangan, bahkan dihina karena kondisi finansial kita. Tapi itu bukan siapa kita. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh saldo gaji, pekerjaan, dan juga kemampuan memberi. Kita bisa berkata pada diri sendiri, aku juga pernah salah, atau aku belum punya banyak tapi aku cukup. Dan kalau kamu sedang berada dalam masa yang sulit, sebagaimana yang pernah aku rasakan, dengarlah ini baik-baik. Kamu tidak sendiri. Luka ini mungkin tidak tampak, tapi kamu tidak gila, tidak lemah, dan tidak gagal. Kamu sedang terluka, dan seperti semua luka, ini bisa disembuhkan dengan pelan, dengan dukungan, dan dengan cinta. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan seperti biasa, percayalah, kamu layak merasa cukup, kamu layak merasa aman, kamu layak sembuh, dan kamu layak hidup tak lagi takut. Dah.